Bro, gawat bro. Katanya OpenAI semakin mengerikan. Kabarnya sih ChatGPT bakal menggantikan manusia dan Google. Apa benar demikian? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gambarkan 3D YouTube Production, pada segmen Tips dan Trik Komputer. OpenAI adalah laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang terdiri atas perusahaan waralaba OpenAI LP dan perusahaan induk nirlabanya. OpenAI, para pendirinya, khususnya Elon Musk dan Sam Altman, terdorong oleh ketakutan mereka akan kemungkinan bahwa kecerdasan buatan dapat mengancam keberadaan manusia. Salah satunya yaitu ChatGPT. ChatGPT adalah robot atau chatbot berbasis Artificial Intelligence atau AI berbasis kecerdasan buatan yang mampu melakukan percakapan dan memberikan jawaban terhadap kebutuhan serta pertanyaan penggunanya. Agar kamu bisa lebih paham mengenai ChatGPT ini, alangkah baiknya jika kita langsung ke platformnya. Silakan buka browser favorit kamu. Pada kolom pencarian, masukkan alamat ChatGPT. Kemudian klik. Nah, ini adalah halaman utama dari OpenAI. Kemudian klik saja tombol Try ChatGPT. Oke, di sini ada kolom chat. Silakan kamu tanya apa saja di platform ini. Bisa dalam berbahasa apapun, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalnya, halo. Tuh, dia bisa jawab nih. Halo, bagaimana saya bisa bantu hari ini? Dan sifatnya ini responsif gitu. Nah, sekarang kita coba tanya, apa sih yang bisa kamu lakukan? Apa sih yang bisa kamu lakukan? Nah, dia jawab, sebagai model bahasa Artificial Intelligence, saya dapat melakukan berbagai hal seperti menjawab pertanyaan umum, memberikan informasi faktual, melakukan konversasi dalam bentuk natural language, menganalisasi informasi dari teks yang saya pelajari selama pelatihan, dan masih banyak lagi. Oke, jadi ChatGPT ini dapat memberikan informasi-informasi yang sifatnya faktual. ChatGPT ini juga dapat memberikan informasi terkait topik seperti teknologi, matematika, sejarah, bahasa, dan lain-lain. Pada bidang konversasi, ChatGPT dapat membantu membuat teks berkualitas untuk berbagai keperluan seperti penulisan artikel, narasi, ringkasan, dan bahkan dia dapat membantu kamu dalam membuat kata pengantar berdasarkan judul skripsi. Keren kan? Kemudian ChatGPT bisa membantu mengklasifikasi teks dan data berdasarkan kategori yang ditentukan. Kemudian ChatGPT dapat membantu melakukan prediksi. Nah, prediksinya ini berdasarkan data yang dia punya gitu. Jadi dia bisa memberikan suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang dia punya. Oke, sekarang kita coba tanyakan mengenai bahasa ya. Tolong terjemahkan ke dalam bahasa Perancis kalimat ini. Saya tinggal di Indonesia, kota Balikpapan. Enter. Je vis en Indonésie à Balikpapan. Tuh, dia bisa terjemahkan nih ke dalam bahasa Perancis. Bagaimana dengan bahasa Jepang? Misalnya. Tuh, nggak tahu apa itu bacanya. Nah, sekarang kita coba suruh dia untuk membuatkan kata pengantar dari suatu judul skripsi. Misalnya, tolong buatkan kata pengantar untuk judul skripsi saya.
sistem pendukung keputusan menentukan jabatan karyawan berdasarkan tipe kepribadian Florence Littauer. Oke, kita lihat. Tuh, dia langsung berikan nih kata pengantarnya. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bla bla bla. Wah, gila ini menurut saya nih. Dia bisa menyusun struktur kalimat yang benar-benar valid menurut saya nih. Penelitian ini sangat penting untuk diketahui karena dengan adanya sistem pendukung keputusan, perusahaan dapat menentukan posisi yang sesuai. Nah, benar banget nih, sesuai dengan kurang lebih kata pengantar dari skripsi judul saya seperti ini. Wah, gila. No. ChatGPT ini bisa memberikan kamu data, misalnya, tolong, kita harus pakai bahasa yang halus ya. Tolong berikan data provinsi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Berikut adalah data provinsi Kalimantan Timur. Ini data bro. Dia bisa memberikan data kepada kamu. Tuh. Tapi ini yang 2020 ya. Tuh, sensus penduduk 2020. Gila. Bahkan ada catatannya nih. Data ini bisa berubah seiring berjalannya waktu dan bersifat sementara. Jika Anda membutuhkan informasi yang lebih akurat dan up to date, silakan memeriksa sumber-sumber terpercaya lain. Dari informasi ini, hampir bisa dipastikan ini bukan kecerdasan buatan gitu. Kayak manusia yang ngetik tadi ini. Nah, sekarang kita coba hal lain. Misalnya, kita ke ilmu komputer, ke programming. Misalnya, JavaScript ya. Tolong buatkan skrip untuk game sederhana menggunakan JavaScript. Kita enter. Harusnya dia memberikan skrip tentang membuat game sederhana menggunakan JavaScript. Kita lihat. Tuh, dia langsung ketik kodenya bro. Wah, iya. Wah, bahkan dia sudah memberikan stylenya, CSS-nya. Wah, ini gila ini. Bisa kita lihat di sini ada dua kelas, yaitu game container dan game box. Background dari game box-nya ini light gray. Lebarnya 200 pixel, tingginya 200 pixel. Dan ada bordernya 1 pixel, warna hitam. Wah. Nah ini nih JavaScript-nya. Di antara teks script ini dan nanti yang akan ditutup, itu adalah isi dari kode JavaScript. Wow. Bisa sampai sekompleks ini ya ChatGPT. Oke, sudah selesai. Tutup HTML. Ini adalah game sederhana yang menampilkan sebuah tombol main. Saat tombol diklik, ini main ya, bahasa Indonesia. Saat tombol diklik, tombol akan berubah warna secara acak antara merah, biru, hijau, dan kuning.
dan menampilkan warna tersebut. Ya, ini memang game yang menampilkan warna secara acak. Nah, untuk menguji apakah kode atau skrip berikut ini bisa berjalan dengan baik, kita akan coba menjalankannya di platform lain. Kita copy kodenya, kemudian kita ke replit.com. Di platform ini kita bisa menjalankan kode JavaScript yang tadi dibuat oleh ChatGPT. Copy, kemudian paste. Setelah itu kita coba run atau jalankan. Kita lihat dan wow, sudah bisa jalan. Di sini ada tombol main yang ini. Jika kita mengklik tombol main ini, maka dia akan berubah warna secara acak. Kita coba klik. Oke, berubah warna merah ya. Kita klik lagi, warna kuning. Kita klik lagi, hijau. Merah. Oke, wah bagus juga nih. Berhasil ya, berarti ChatGPT membuat tentang game sederhana. Kita coba manipulasi sedikit ya kode yang dibuat oleh ChatGPT ini. Kita ganti warna yang kuning menjadi plum. Kita run. Kita klik coba lagi. Nah, ini dia berubah warna plum. Oke, itu adalah sedikit manipulasi yang kita lakukan terhadap skrip yang dibuat oleh ChatGPT. Sekarang, bagaimana kalau kita klik tombolnya, tombol main, perubahan warna yang terjadi di dalam array ini itu bisa berurutan, tidak secara acak. Oke, pertama-tama array yang ini kita pindah ke atas. Kita pindah di sini. Setelah itu kita tambahkan current index. Saya tidak akan banyak membahas mengenai perubahan yang kita lakukan ini, karena ini bukan ruang lingkup pembahasan kita di programming ya. Oke. Functionnya tab. Nah, kemudian di dalam function ini kita tambahkan if current index color list array buka brackets, current indexnya kita kembalikan ke 0. Oke, kemudian array titik koma. Oke, ini kita hapus saja. Ini yang random tadi ya. Kita hapus. Oke. Sip. Sekarang kita coba rubah warna yang ini menjadi warna flat color. Kita masuk ke flat UI color colors.com. Oke, kita ambil gambar. Kita akan ambil warna keempat warna ini. Kita copy, paste. Nah, ini kodenya ya. Emerald, copy lagi. Oke. Peter River, copy. Kita ganti green. Amethyst,
Copy. Yang belum kita ganti ametis. Oke. Oke, sekarang kita coba run. Seharusnya ketika saya klik tombol main ini, warnanya akan berurutan mulai dari sini ke sini. Dan ketika sampai di ametis, dia akan kembali lagi ke awal. Kita coba klik main. Sepertinya ada error ini di script yang kita rubah. Kita coba cek lagi ya. Sekarang color sama dengan color list. Oh, ini dia. Di sini color listnya double. Kita hapus saja ini. Oke, color list, current index, play button, current color, play button ini. Oke, kita coba running, run. Kita jalankan, main. Nah, berubah dia. Oke, dari warna ini ya. Turquoise, emerald, Peter River, amethyst. Kita coba. Oke, emerald. Peter River. Ini seharusnya amethyst. Oke. Jika saya klik yang terakhir, maka dia akan kembali ke turquoise. Kita coba klik. Nah, dia berubah. Ini adalah warna pertama ya. Turquoise. Kemudian emerald. Harusnya Peter River. Nah, Peter River. Kemudian amethyst. Nah, setelah amethyst harusnya dia kembali ke turquoise lagi. Nah, benar kan? Sekarang dia berurutan. Sampai di sini kita bisa acungi jempol ya untuk ChatGPT karena dia sudah bisa membuat suatu program yang dimana ini seharusnya dibuat oleh manusia. Gila. Next. Sekarang kita coba ke ruang lingkup ilmu kedokteran. Apa yang dimaksud dokter bedah? Yang memiliki spesialis dalam melakukan operasi medis. Wah. Nah, begini bro. Bedanya Google dengan ChatGPT ini, jika kita menanyakan apa yang dimaksud dengan dokter bedah, maka Google akan menampilkan sumber-sumbernya, dan itu bisa kamu pilih sesuai yang kamu mau, sesuai kebutuhan. Sementara di ChatGPT, dia akan memberikan secara umum dan itu spesifik tanpa harus repot-repot mencari berbagai sumber lagi gitu. Jadi bisa dikatakan antara ChatGPT dan Google, cara dia memberikan informasi yang kita minta itu lebih cepat. Karena ChatGPT langsung memberikan apa yang kita tanyakan. Nah, misalnya kita coba tanyakan sesuatu yang spesifik mengenai dokter bedah. Contohnya, apa seluk-beluk menjadi dokter spesialis bedah? Berikut adalah seluk-beluk menjadi dokter spesialis bedah. Ini sangat cocok bagi kamu yang ingin kuliah di kedokteran ya, terutama di spesialis bedah. Oke, mereka harus menyelesaikan program residensi bedah selama 5-7 tahun. Setelah menyelesaikan residensi, dokter spesialis bedah harus lulus ujian sertifikasi dari American Board of Surgery untuk memperoleh sertifikasi resmi sebagai dokter bedah. Wah, Amerika bro. Pantas gajinya gede. Oke, kita stop generating. Nah, itu tadi di dunia kedokteran. Silahkan kamu bereksperimen sendiri dengan ChatGPT ini. Ada banyak hal yang bisa ia lakukan untuk membantu meringankan pekerjaan kamu. Seperti misalnya, mengumpulkan data, membuat data latar belakang skripsi, membantu menyelesaikan masalah dalam usaha kamu,
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ChatGPT akan menggantikan Google? Jawabannya tentu saja tidak. Karena, nomor satu, data ChatGPT terbatas, baru sampai di tahun 2021. Yang kedua, belum terhubung internet. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Yang dimaksud dengan belum terhubung internet itu adalah ChatGPT ini ditanamkan informasi ke dalam dirinya secara terbatas. Jadi apa yang kita tanyakan itu adalah informasi yang sudah diberikan kepadanya. Jadi jika misalnya ada pertanyaan atau informasi yang terupdate yang tahun 2023 ini misalnya, maka dia tidak bisa jawab karena dia belum diberikan informasi mengenai hal tersebut, pertanyaan tersebut yang seharusnya dia punya di tahun 2023. Jadi kalau kamu memberikan pertanyaan yang paling terupdate, maka dia tidak akan bisa menjawab karena keterbatasan data. Oke, apa yang bisa dipakai untuk ChatGPT? Nah, ChatGPT ini sangat-sangat berguna untuk pertama customer service karena dapat membantu kita sebagai customer dilayani dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan. Nah, yang kedua seperti pembuatan konten, resume, blog, kemudian membuat tutorial yang lebih teknis terkait apa saja, membantu usaha kamu juga bisa, skrip video dan lain-lain sebagainya. Intinya keterbatasan bekerja ChatGPT ini tergantung pada kamu. Nah, yang terakhir, yang paling penting nih, apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna? Yang pertama kita harus tahu dulu. Cari tahu sendiri apa sih yang bisa dilakukan oleh OpenAI ini. Cobain sendiri dulu agar kamu bisa paham mengenai cara kerja ChatGPT ini. Yang kedua, jangan takut. Karena bagaimanapun canggihnya OpenAI dalam menjawab pertanyaan, sebenarnya kunci dari jawaban saktinya itu karena kita melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang benar, yang terstruktur, yang dapat dipahami. Gitu. Jadi kuncinya tetap ada pada kita ya. Yang ketiga, waspada. Artificial intelligence ini bisa saja dimanfaatkan untuk kebutuhan yang buruk. Mungkin orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal AI, belum terpapar serta bingung apakah yang membuat produk ini manusia atau AI. Nah, disitulah tugas kita sebagai orang yang paham mengenai hal ini untuk mengingatkan serta menjelaskan kepada mereka manfaat dan bahaya dari artificial intelligence. Oke bro, mungkin informasi yang saya sampaikan kurang tepat atau banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon untuk dikoreksi di kolom komentar ya, agar supaya kita belajar bersama-sama dan tidak gaptek dalam dunia teknologi. Dan ingat, ChatGPT ini jangan sepenuhnya diterima mentah-mentah, karena ChatGPT ini tidak bisa memberikan sumber dari informasi yang ia berikan. Kita harus pintar-pintar dalam memfilter informasi yang ia berikan. Oke, baik, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di tutorial segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.